Ketika di SMP di Dapodik ditarik nomor rekening keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Kali ini saya mengundang seorang aktivis yang sedang semangat-semangatnya. Langsung saya sapa. Assalamualaikum Dinda, Pak Ketum. Waalaikumsalam Kanda. Ini Ketua PMI Cabang Bangkalan periode sekarang. Ya. Kalau PMI itu periodenya berapa, Pak Ketum? 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi harus betul-betul intensif ya aktivitasnya. Siap. Biar betul-betul dikatakan aktivis gitu ya. Harus ada aktivitas. Kalau nggak ada aktivitas yang intensif berarti bukan aktivis, kan begitu? Betul. Pak Ketum, silakan perkenalkan sendiri. Saya takut keliru nanti kalau mengenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Komarudin. Saya Ketua Umum PC Bangkalan periode 2019-2020. 2019-2020 sekarang sudah bulan Agustus. Ya. Tinggal 4 bulan lagi ya. 4 bulan lagi. Pak Ketum, akhir-akhir ini Bangkalan ini kan sering disuguhi dengan gerakan yang dilakukan oleh PMII, dan berulang-ulang bendera PMII itu berkibar gitu di Bangkalan gitu ya. Sebetulnya ada apa sih di Bangkalan kok PMII kok mau-maunya apa turun ke lapangan terus, kan COVID sekarang. Iya. Sebenarnya begini kan, sesuai dengan tujuan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia bahwa kita harus tetap komitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan begitu. Jadi kemudian ketika ada ketimpangan permasalahan yang ada di pemerintah ya kita wajib turun begitu. Gitu ya. Apapun kondisinya ya pantang mundur lah kita, karena tidak mau jadi pengkhianat bangsa begitu. Wah, ini kalau bicara dengan aktivis begini ini semangatnya meledak-ledak. Luar biasa. Terus akhir-akhir ini berapa 3 bulan terakhir ya, 3 bulan atau 2 bulan terakhir ini saya melihat PMI kan sering turun jalan gitu ya, ke kemana aja itu dan apa saja yang sebetulnya yang sedang diteriakkan gitu. Iya. Sebenarnya gerakan kita ini berangkat dari awal melalui program-program kerja ya Anda ya, bahwa kita akan fokus mengawal satu isu dan itu akan dikawal betul-betul sampai kemudian kepengurusan kita ini purna nanti. Oh begitu. Gitu. Jadi, salah satunya ini kan di pendidikan, fokus pengawalan kita sekarang ini di periode sekarang. Untuk kepengurusan sekarang pendidikan gitu ya. Itu amanat dari Korcap dari musyawarah cabang. Iya. Gitu ya. Jadi beban tugas yang dibebankan kepada ketua kepengurusan sekarang adalah mengawal tentang masalah isu-isu pendidikan. Betul. Oh, ya maklum berarti ya urusan pendidikan ya yang terus disoroti gitu ya, didalami. Terus apa saja yang ditemukan di pendidikan di Bangkalan? Jadi begini, berangkat kemudian kita mengawal pendidikan ini melihat situasi kader PMII ya. Karena kita ada komisaris di bawah kampus-kampus Islam yang memang mahasiswa-mahasiswa itu afiliasinya menjadi guru, sehingga kemudian untuk mendapatkan data ataupun kondisi di lapangan treatment ini lebih gampang. Minimal sanrasan ya. Tentang masalah pendidikan di lapangan itu dari kader sendiri gitu ya. Dari kader sendiri. Sehingga advokasi itu memang betul-betul efektif dilakukan oleh teman-teman PMII. Dan tidak mengada-ngada. Tidak mengada-ngada. Tidak mencari-cari gitu ya. Tidak mencari-cari. Karena banyak anggapan aktivis ini kok mencari-cari kesalahan orang, kesalahan pemerintah. Kan begitu anggapan orang-orang. Ternyata yang dilakukan oleh PMI Cabang Bangkalan tidak ya? Tidak, karena melalui proses kajian yang sangat panjang gitu kan. Dengan memperoleh sampel-sampel di setiap kecamatan, kemudian kita berikan kepada satu instansi pendidikan itu. Titik fokusnya akhir-akhir ini apa saja yang dikawal? Ya, juga kembali kepada kajian itu bahwa isu yang kita angkat harus ada keberhasilan dalam tingkat menengah, panjang juga pendek. Nah, keberhasilan kita di salah satu tingkat menengah ini adalah keterbukaan. Kemudian kita akan mendorong lagi terkait dengan permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Keterbukaan masalah tentang masalah pelaksanaan pendidikan di Bangkalan gitu ya. Paling fundamental itu keterbukaan terkait dengan program Kartu Indonesia Pintar itu. Oh, itu titik fokus di jangka pendeknya begitu. Jadi di isu pendidikan itu salah satu yang menjadi titik fokus dari teman-teman
cabang Bangkalan adalah keterbukaan tentang data program Indonesia Pintar. Apa yang ditemukan oleh teman-teman di cabang? 2019 ya kita aksi ke Dinas Pendidikan. Saya dilantik baru mendapat 3 bulan gitu kan. Kita langsung turun jalan ke Dinas Pendidikan menyuarakan bahwa data KIP ini harus dibuka ke publik minimal di web Pemkab. Kemudian banyak lagi permasalahan terkait dengan BOS, infrastruktur, ketimpangan guru dan juga terkait dengan alokasi BOS di setiap sekolah itu yang selama ini tidak ada keterbukaan, sehingga kita suarakan itu sesuailah dengan Undang-Undang Pendidikan itu dan nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidikan ini harus merata antara di kota dan juga di desa. Yang kita temukan sangat beda jauh ketimpangan pendidikan ini antara di desa dan juga di kota. Khususnya juga KIP ini begitu. Lebih khusus di KIP. Jadi cabang PMI Bangkalan itu menemukan banyak persoalan yang ada di pendidikan Bangkalan ya, di tentang pelaksanaan pendidikan di Bangkalan. Dalam konteks ini adalah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah Dinas Pendidikan di Bangkalan. Dari urusan keterbukaan, dari urusan ketimpangan guru dan segala macamnya itu sudah terekam semua ya. Dan cuma hari ini itu yang lebih fokus adalah transparansi tentang masalah data KIP. Terus ceritakan sejak pertama kali katanya 2019 tadi yang mengawali aksi itu ya. Apa itu respon dari pemerintah daerah? Pada saat itu kita suarakan KIP Kartu Indonesia Pintar untuk kemudian dibuka di web Pemkab, tapi lagi-lagi tidak ada respon. Kemudian kita mengajak untuk dipertemukan dengan Korwil Kabupaten Bangkalan. Pada saat itu kita bertemu di kantor Korwil itu dengan 18 Korwil. Kita juga lagi-lagi menekan cabang PMI ya? Iya, PMI cabang Bangkalan bertemu dengan Korwil Kabupaten Bangkalan untuk kemudian sama-sama membahas pendidikan. Salah satu poin pentingnya adalah keterbukaan KIP ini. Dan pada saat itu Pak Kadis berjanji 3 bulan akan membuka data itu dan akan memperbaiki pendidikan. Di saat pertemuan pada saat itu. Tapi dibenturkan dengan situasi COVID-19. Akhirnya teman-teman merapatkan barisan kembali bahwa Kadis ingkar janji terhadap janjinya itu. Jadi 3 bulan yang dijanjikan oleh Pak Kadis itu tidak dilaksanakan gitu ya, sehingga menjadi ada panggilan lagi pada teman-teman cabang PMI untuk melakukan dorongan kembali agar dinas tidak ingkar janji gitu ya. Makanya kemarin itu melaksanakan unjuk rasa lagi, menyampaikan aspirasi dalam konteks itu ya. Terus sekarang gimana? Nah, sebelum aksi kemarin ini kita dibantu oleh malaikat aksi kita. Oh gitu. Iya. Malaikat. Iya. Jadi kita kan mencari sampel tentang tidak transparansinya KIP itu, tidak disarukannya KIP. Kemudian kita berkunjung ke salah satu tempat di ziarah ke makam. Pada saat itu kita pakai elevator PMI. Kemudian ziarah. Wah, itu berarti kalau ziarah ke makom ya. Makom. Ya itu adalah salah satu ciri dari PMI. Ziarah ke makam, kemudian kita pakai elevator PMI sekitar 4 orang. Nah, masyarakat itu menghampiri kita. Menanyakan kepada kita, "Dek, sampean itu yang pernah demo ke Disdik ya?" Iya Pak, terkait KIP. Iya betul. Lalu kemudian masyarakat itu menginformasikan kepada kita, kepada PMI bahwa anak saya mendapatkan KIP itu, kemudian tidak pernah mendapatkan uangnya. Tidak pernah mendapatkan kartunya, tidak pernah mendapatkan uangnya. Saya tanyakan lagi kepada masyarakat, kok tahu sampai mendapatkan KIP? Ketika di SMP di Dapodik ditarik nomor rekening keluar gitu kan. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh masyarakat itu. Jadi itu yang dijadikan salah satu alasan yang sebelumnya PMI tidak punya data itu. Makanya malaikat yang hadir. Berarti percaya ya bahwa ke makam dan segala macamnya itu memang memang ada sironnya ya. Iya. Sebagai wasilah. Ini menarik ini. Kalau ketua cabang bicara urusan tawassul ini menarik. Tapi itu sudah dirasakan kan. Artinya memang ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal gitu ya. Tidak semua apa-apa ini bisa dijangkau oleh akal karena setiap manusia itu mempunyai limitasi, mempunyai keterbatasan dan macam-macam. Ini buktinya sebelumnya menjadi sebuah keresahan dan tidak punya data yang pasti untuk melakukan dorongan lebih lanjut, justru malaikat hadir mengirimkan orang untuk ini loh datanya gitu ya. Berarti tafakur dan tadaburnya luar biasa lah gitu ya. Terus selanjutnya
Nah, setelah itu kita mengumpulkan sampel, ada sekitar 4 kecamatan kita dapat sampel itu terkait dengan tidak disalurkannya KIP, artinya mendat di kepala sekolah mungkin atau bagaimana, sehingga kita kirimkan surat secara resmi ke Disdik untuk kemudian meminta data KIP itu. Dari PMI Bangkalan mengirimkan surat resmi kepada Disdik meminta data itu, kemudian dengan selang beberapa hari dikasihlah data itu kepada kita, kepada ke PMI. Akhirnya kita tuntut untuk kemudian bukan hanya PMI saja yang diberikan data itu, bahwa masyarakat semua harus tahu, harus diupload ke web Pemkab. Jadi PMI waktu memberikan surat itu sudah dikasih, ada jawaban dari dinas dan diberikan data itu. Tapi PMI karena memang PMI itu doktrinnya adalah bagaimana membela masyarakat gitu ya. Maka tidak adil ketika hanya PMI yang dikasih. Maka tidak selesai di situ. Apa yang diminta lagi oleh, karena kan sudah dapat gitu ya. Yang diminta lagi adalah bagaimana keterbukaan itu bisa diakses masyarakat. Gitu. Makanya turun lagi. Gitu. Terus sekarang? Nah, setelah itu kita turun ke Disdik melakukan demonstrasi dengan respon yang cukup baik oleh kader itu, dengan massa yang cukup banyak, alhamdulillah. Kemudian sampai ke sana, masa itu koraksi saya pada saat itu tidak memperpanjang kata-katanya, tidak memperpanjang sebuah diskusinya, hanya minta data KIP itu dipublikasikan. Itu saja yang kita minta. Satu itu ya. Satu itu saja. Dan sekarang? Ya sekarang alhamdulillah dipublikasikan. Iya. Pada tanggal 4 kemarin. 4 kemarin. Iya, tanggal 4. Jadi pengunjung Lingkar Jatim yang menyekau ini sekarang hasil dari perjuangan adik-adik PMII bahwa data tentang penerima program KIP sudah dipublikasi oleh Dinas Pendidikan Bangkalan dan silakan untuk mengakses. Barangkali bisa bisa memberitahukan alamatnya, alamat webnya. Web Pemkab. Iya, Pemkab bisa diakses di juga di Bangkalan. Sosial media Facebook cabang dan juga IG PCB Bangkalan. Nah, ini salah satu bentuk dari hasil perjuangan PMII ya, yang tidak pernah lelah gitu ya, meskipun 3 bulan diabaikan gitu ya, masih terus tidak selesai gitu. Betul. Selain dari keberhasilan, terus apa sekarang yang mau dikatakan kepada Pemkab Bangkalan khususnya Dinas Pendidikan? Iya. Seperti yang saya sampaikan di media sosial itu, di berita-berita online, bahwa keterbukaan ini harus dicontoh oleh seluruh OPD yang ada di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh Disdik. Saya mengapresiasi lah terhadap Dinas Pendidikan yang telah membuka data itu, dan ini merupakan bagian ikhtiar bersama bahwa UPD Kabupaten Bangkalan harus meniru Dinas Pendidikan, bahwa jangan sampai ada yang tertutup, sampai hanya ditutupi di Dinas Pendidikan atau dinas-dinas yang lain itu. Dinas yang lain yang penting untuk meniru langkah yang dilakukan oleh Diknas, kira-kira apa kira-kira? Dinas apa yang nyangkut tentang masalah pelayanan publik itu yang harus dibuka? Dinsos? Ya, salah satunya Dinsos. Karena begini kan, keterbukaan informasi ini kan sangat terbatas di Kabupaten Bangkalan. Mengenai undang-undang keterbukaan informasi publik sama sekali tidak pernah kita rasakan. Mulai saya berkarir jadi aktivis ini, saya tidak pernah merasakan keterbukaan ini. Padahal mulai era saya dulu tidak aktivis itu karir ya. Mulai saya dulu memulai jadi aktivis. Iya, mulai jadi aktivis. Berhikmat untuk peradaban bangsa ini. Iya. Tidak pernah menemukan keterbukaan informasi publik di Bangkalan. Nah, hari ini Dinas Pendidikan memulai itu, kemudian ini adalah hal yang baik, hal yang positif terhadap Kabupaten Bangkalan. Iya. Jadi OPD yang lain yang sekarang masih menutupi data itu mestinya harus mengikuti langkah Dinas Pendidikan. Iya. Namanya Dinsos untuk terkait dengan urusan data penerima segala macam program itu. Kalau di Dinsos ya ada apa ya kalau di Dinsos apa ya? PKH. Terus lagi PPNT. Terus banyak ya berarti ya. Masih banyak. Yang menyangkut urusan program pengentasan kemiskinan gitu ya. Itu juga harus dipublis agar masyarakat juga ikut berpartisipasi, mengawasi dan bisa memberi masukan. Sebetulnya siapa yang layak mendapatkan atau tidak gitu ya. Kalau memang itu tidak bisa diakses kan sulit gitu ya. Itu salah satu himbauan dan keinginan harapan dari teman-teman cabang PMII gitu ya.